Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimas Hijrayansyah. Di semester kali ini saya akan menemani kalian semua untuk mempelajari pendidikan agama Islam kelas 8, ya, khususnya kelas 8A dan kelas 8B. Jadi nanti selama satu semester ini kita akan mempelajari berbagai materi yang ada di PAI. Nah, karena keadaan masih AKB atau new normal, maka tidak semua materi yang akan disampaikan. Nah, sebelumnya kalian bisa memanggil saya Pak Wimas, ataupun kalau kalian mau lebih akrab lagi silakan panggil Kak Wimas. Baik, untuk materi pertama di semester ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah rawatib, ya. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah pelengkap. Rotib itu dalam bahasa Arab itu tunggalnya. Nah, yang kita pelajari sholat sunnah rawatib, rawatib itu adalah jamaknya, jamak dari rotib yang artinya tetap atau terus menerus. Sedangkan secara istilah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan terus menerus, ya, yang dilakukan terus menerus mengiringi sholat fardu. Kenapa disebut mengiringi sholat fardu? Pengertiannya karena dilakukan bisa sebelum sholat fardu dan bisa juga dilakukan setelah sholat fardu. Ya, nanti kita akan lihat beberapa macam atau beberapa jenis dari sholat rawatib. Apa saja keutamaan dari sholat sunnah rawatib? Kurang lebih ada 4. Yang pertama, siapa saja seorang muslim yang mengistiqomahkan mendawamkan sholat sunnah rawatib, maka Allah akan membangunkan rumah di surga nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan sholat sunnah rawatib ini maka sholat fardu kita disempurnakan. Mungkin ketika kita lagi sholat fardu, ya, ada beberapa rukun ataupun sunnah yang kurang, ya, namanya juga kita manusia, kadang kita suka lupa, kadang kita hilaf, pikiran kemana-mana. Nah, itu ditambal, disempurnakan oleh sholat sunnah rawatib, baik itu yang qobliyah ataupun yang ba'diyah. Kemudian yang ketiga, Allah akan mencintai seorang muslim yang mengistiqomahkan sholat sunnah rawatib. Dan yang terakhir adalah diselamatkan dari api neraka, ya. Jadi anak-anak, kalian semua masih semangat muda, tenaga masih sangat full, ya, masih full tank semangatnya, tenaganya masih full, maka kalian pada masa inilah kesempatan untuk menabung. Menabung apa? Menabung amalan pahala dari sholat sunnah rawatib ini. Ketika kalian sudah terbiasa pada masa sekarang, maka ketika kalian beranjak dewasa atau bahkan ketika kalian sudah berkeluarga nanti, itu sudah terasa enteng buat kalian kerjakan. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi kita pahami pengertian, kemudian waktunya dan juga keutamaan dari sholat sunnah rawatib, maka kali ini kita akan pelajari apa saja macam-macamnya atau jenis-jenisnya dari sholat sunnah rawatib ini. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Apa bedanya? Kalau yang muakkad itu adalah sholat sunnah rawatib yang ditekankan untuk dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk melaksanakannya. Beliau melaksanakan ini tanpa terputus, kecuali karena ada uzur. Apa itu uzur? Yaitu karena ada halangan tertentu, ya. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib ini kecuali karena ada uzurnya.
Nah, kalau yang sholat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang tidak ditekankan, karena pada saat itu Rasulullah mengajarkan umatnya, mengajarkan para sahabatnya. Rasulullah kadang melaksanakan sholat sunnah tersebut, kadang juga meninggalkannya. Ya, lalu apa saja sholat sunnah rawatib yang muakkad dan ghairu muakkad? Yang pertama kita lihat dulu yang muakkad. Kalau yang muakkad antara lain ada 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur atau setelah zuhur ya. Jadi ba'diyah itu setelah, qobliyah itu sebelum sholat fardu ya. Diingat-ingat ada 2 istilah dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib, yang tadi muakkad dan ghairu muakkad. Kalau dari segi waktunya ada qobliyah, yaitu artinya sebelum sholat fardu, dan ba'diyah setelah sholat fardu. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat ada 2 rakaat ba'diyah sholat maghrib dan 2 rakaat terakhir 2 rakaat ba'diyah isya. Ya. Kemudian apa saja sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad? Kurang lebih sama, ada 5, yaitu 2 qobliyah zuhur tapi selain rawatib, karena kadangkala ada sebagian umat Islam yang mengerjakan langsung 4 rakaat, tapi nanti dihitung 2 rakaatnya muakkad dan 2 rakaat selanjutnya adalah ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, yang ketiga 2 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, dan juga 2 rakaat qobliyah isya. Ya, itu adalah jenis-jenis dari sholat sunnah rawatib. Lalu bagaimana dalilnya? Dalilnya di sini dinukil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, hafiztu minan nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyara rakaatin, rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'daha, wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi, wa rakaataini qabla subhi. Ya, artinya ini dari sahabat, aku menjaga ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat. Apa saja? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dikerjakan di rumah, 2 rakaat setelah isya juga dikerjakan di rumah, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu adalah dalil untuk sholat sunnah rawatib muakkad. Baik, untuk dalil dari sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu adalah man hafadha ala 4 rakaati qabla zuhri wa 4 ba'daha haramallahu 'alan nar. Artinya, barang siapa yang menjaga untuk melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat atau 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Nah, siapa yang mau dijauhkan dari api neraka? Silakan tunjuk tangan. Ya. Nah, makanya kalian silahkan nanti di rumah, ini sekaligus untuk follow up tugas ya, sekaligus evaluasi buat ibadah harian kalian. Silakan selama 1 hari kalian rekam ya, tidak usah lama-lama, paling maksimal 3 menit. Silakan kalian rekam pelaksanaan ibadah sholat sunnah rawatib. Tidak boleh di rumah. Kalau di masjid ataupun musola kalian sudah bisa diadakan sholat jamaah, maka silakan kalian sholat sunnah di musola atau di masjid. Tapi kalau memang belum boleh dilaksanakan di musola ataupun di masjid, silakan kalian minta tolong orang yang ada di rumah untuk merekam kalian ibadah sholat sunnah
rawatib. Boleh yang muakkad, boleh yang ghairu muakkad, silahkan dipilih. Jadi kurang lebih ada 5 sholat sunnah rawatib yang kalian kerjakan. Baik, terima kasih. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.